Halo ngulikers, balik lagi dengan Bapak-Bapak Ngulik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosial media literasi. Jadi, apa sih sosial media literasi itu? Jadi, kalau misalkan Bapak jelasin, jadi sosial media literasi itu jadi kita tuh bukan cuma sekedar menggunakan sosial media ya. Sosial media kan banyak sekarang kan, ada ya kayak sekarang nih, Bapak pakai YouTube gitu kan. Ada Twitter juga, terus ada Facebook, ada Instagram. Nah, kita tuh sebagai pengguna tuh harus bisa memanfaatkan sosial media literasi ini gitu. Seperti apa sih gitu kan? Mari kita lihat. Nah ini, jadi sosial media literasi itu adalah intinya itu suatu set apa ya namanya tuh keahlian ya, suatu set keahlian teknikal, kognitif dan emosi. Jadi kita dan di sini ada kata-kata kompetensi ya. Jadi kita tuh harus kompeten gitu, harus mampu mengendalikan emosi kita, terus kognitif itu pengetahuan sama cara teknis ya. Jelas lah maksudnya. Kalau kita bagi lagi apa sih? Misalkan teknis itu kita bisa ngupload video gitu kan di Instagram gitu, misalkan ngupload gambar gitu kan, atau bikin konten seperti konten YouTube ini. Nah itu kita butuh namanya keahlian teknikal gitu kan. Nah kalau kognitif itu apa sih? Nah kita bisa kalau kognitif itu lebih ke arah pemahaman kita gitu. Jadi kita mau menggunakan si media tuh untuk apa sih gitu kan, kayak gitu. Nah dan emosi, nah ini yang kadang-kadang tuh kita kelewat gitu emosinya tuh. Jadi kita tuh lihat misalkan di sosial media ada sesuatu yang bikin kita marah atau apa gitu kan, kita langsung reaktif gitu ya, wah ini nih gitu kan, nggak bisa nih kayak gini nih, gua nggak suka nih. Nah itu jangan kalau di sosial media tuh kita harus bisa ngendalin emosi kita gitu, terutama ya. Ya walaupun Bapak sendiri juga masih belajar ya, namanya kita manusia kan pasti ada emosi ya. Yang nggak ada emosi itu ya mesin ya, dingin gitu kan, nggak beremosi gitu. Kalau manusia kan pasti ada emosinya kita. Cuman kita usahain untuk mengendalikan emosi. Kenapa gitu kan? Karena pada saat kita udah posting ke sosial media, kita tuh harus nggak bahwa itu tuh akan seluruh dunia tuh bisa lihat konten kita gitu. Dan kemudian kita ada rekam jejak digital di situ gitu kan nanti. Maksudnya kan gua misalkan masih sekolah atau masih kuliah atau masih belum itu kan have fun aja gitu kan. Apa ya kalau bahasa kerennya sekarang YOLO kayak you only live once. Cuman kan maksudnya ya karena you only live once itu gitu, jangan sampai kalian tuh meninggalkan istilahnya jejak digital ya. Jadi jejak-jejak yang kita nggak mau orang lain tahu gitu di masa depan, ternyata kita meninggalkan jejak itu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Nah terus ini yang keahlian tadi kan, sudah jelas kan tadi kan, kemampuan mengoperasikan sosial media. Jadi kita mau pakai YouTube ya harus tahu cara masuk ke YouTube-nya gimana, bikin akunnya gimana, terus lihat kontennya gimana, nah gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan menyerap informasi dari sosial media gitu kan. Ini yang tadi masuk ke sini, ke kognitif ini. Jadi kita bisa menyerap informasi gitu. Jadi informasi yang ada di sosial media gitu, walaupun itu dari teman kita, dari keluarga, kita harus bisa menyerap gitu ya. Jadi apa sih maksudnya dari informasi-informasi itu gitu. Kemudian lanjut ketiga adalah kedewasaan secara emosional untuk tidak terbawa emosi. Nah ini yang tadi Bapak cerita ini. Jadi jangan langsung emosional gitu ada apa-apa tuh gitu. Kemudian kita harus juga bisa menggunakan sosial media untuk mencari informasi gitu. Mencari informasi itu apa sih gitu kan. Jadi kadang-kadang kan kita dibombardir nih banyak kan, kayak misalkan teman kita update status, atau misalkan ada orang-orang yang kita follow gitu, kita like gitu kan, ngasih informasi. Nah kita harus bisa memilih-milih mana sih informasi yang dibutuhkan gitu. Kalau misalkan kita butuhnya, nggak selalu harus informasi yang penting ya, maksudnya nggak harus informasi itu jelimet gitu, apa tugas sekolah atau misalkan konten kayak gini, ini kan ya agak berat gitu ya, konten sosial media literasi kayak gini gitu kan. Tapi misalkan kalian butuhnya entertainment, ya udah nyarinya konten yang memang di dalam itu ada entertainmentnya gitu, menghibur kita gitu. Nah kemudian kita harus punya problem avoiding dan problem solving. Nah ini yang bahaya gitu kan, karena kadang-kadang kita tuh nyari di sosial media juga nyari
problem solving gitu, bukan sekedar hanya hiburan gitu. Kayak misalkan kita punya masalah, contohlah bapak misalkan lagi kerja nih, bapak disuruh harus ngolah misalkan data gitu ya, data. Nah itu kan pakai Python biasanya. Nah, kode Python ya kadang-kadang kan bapak tuh lupa atau gimana gitu. Nah bapak nyari-nyari dari sosial media ini gitu kan. Ya kalau misalkan bapak sebagai apa ya, ya bapak bukan beneran programmer banget gitu ya. Jadi sebenarnya bapak menggunakan program Python itu untuk mengolah data. Cuman kan kadang-kadang lupa tuh gitu kan. Nah itu bapak biasanya cari kayak di Stack Overflow gitu kan. Itu kan kayak sosial medianya programmer gitu kan. Jadi kalau misalkan aduh ini gimana sih ini tabelnya gitu kok jadi hancur atau datanya nggak kebaca atau gimana, nah itu adalah kemampuan problem solving gitu. Jadi jangan dikira sosial media itu cuman kayak apa ya, update status atau enggak, itu bisa dipakai juga buat memecahkan masalah dan problem avoiding. Nah ini yang bahaya nih, kadang-kadang kan kita ya tadilah karena kita marah ini kan, karena apa namanya, terbawa emosi gitu kan. Wah malah bikin ini kan, kita terbawa emosi terus bikin suatu konten yang ternyata malah bikin masalah gitu. Bikin masalahnya kenapa? Menurut kita kan konten itu nggak ya, kita hanya menyampaikan pendapat gitu ya. Nah cuman kadang orang lain yang melihat itu tuh malah apa ya, merasa tersinggung atau gimana, itu bisa jadi masalah lain gitu, atau berurusan dengan hukum gitu kan. Nah ini yang kita harus benar-benar dihindari lah gitu, bikinnya kayak gitu. Oke lanjut. Nah sosial media juga bisa digunakan sebagai ini ya, opportunities, itu kesempatan gitu. Jadi bukan cuman yang tadi bapak bilang, bukan cuman sekedar share gambar atau video. Nah kita juga bisa sampai bikin petisi online gitu. Contohnya gimana sih gitu kan? Jadi sebenarnya ya kalau kita ada nggak suka atau sesuatu gitu, atau banyak kita lihat di sosial media gitu kan, ada apa ya, ada sesuatu yang menurut kita nggak sreg gitu ya, itu pasti bikin orang tuh ada yang bikin kayak ayo kita dukung si A misalkan, karena si A apa gitu kan, kena masalah apa, coba kita dukung. Nah itu kan bisa jadi semacam petisi ya. Sosial media itu bisa kasarnya itu bisa menggerakkan orang gitu kan, bisa oh ya gue juga mau dukung dia karena gue mengalami hal yang sama dengan dia gitu, misalkan kayak gitu. Nah ini jadi seperti tadi. Nah ini biasanya tuh yang banyak digunakan tuh pasti ini ya, kita kan pakai sosial media tuh kita share gambar gitu kan, share video, bikin video. Nah kalau misalkan yang paling tinggi gitu, yang sophisticated, yang canggih gitu ya, ini petition ini contohnya aja gitu. Nah kemudian ini sih bapak lupa ya, mohon maaf ini judulnya masih yang tadi. Ini sebenarnya judulnya harusnya kenapa, kalau misalkan kita nggak tahu apa namanya, kita nggak tahu sosial media literasi seperti apa. Nah ini contohnya nih, kalau misalkan kita nggak tahu gitu kan, nggak belajar tentang sosial media literasi, kita bisa jadi nanti kita malah cyberbullying gitu. Cyberbullying tuh jadi kita ngejelek-jelekin orang gitu kan, atau doxing itu kayak kita tuh nyari informasi pribadi orang yang sebenarnya orang itu nggak mau dicari gitu ya. Misalkan tempat tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, sekolahnya di mana gitu kan. Kadang-kadang itu hal-hal yang sensitif ya gitu, keluarganya siapa misalkan gitu. Nah ini itu adalah contoh doxing. Nah ini kalau misalkan cyberbullying itu ya, misalkan kita ngejelek-jelekin orang, banding-bandingin orang. Ya contohnya kalau bapak lihat kan kadang-kadang banyak youtuber gitu ya, VTuber ya viewer gitu kan, lihat VTuber main game yang sederhana, misalkan game ringan gitu, terus mainlah game berat gitu kan, ya gimana gitu kan. Setiap VTuber itu kan beda-beda ya kemampuannya gitu kan, nggak semuanya VTuber itu punya apa namanya, nggak semua VTuber itu punya komputer yang memadai gitu, spek yang bagus gitu, yang bisa mainin kayak game-game terbaru. Intinya sih kita harus harus ngerti gitu, kalau misalkan yang di belakang itu ya orang-orang juga gitu, sesama manusia. Jadi kayak misalkan bapak ngulik nih,
memang karakternya virtual ya, PNG gitu kan, bapak-bapak, cuman yang di belakangnya tetap orang-orang juga gitu. Jadi ya kita jagalah, kalau kita pengen dihormatin orang lain ya kita ngormatin orang lain, yang kasarnya sih gitu ya, gitu. Nah terus muncul hate speech yang tadi, terus ada fake news. Nah ini yang biasanya bahaya nih, kadang-kadang kan di share ya, terutama di sosial media kayak grup WhatsApp keluarga biasanya, terus kayak di, ya paling sering sih kalau Bapak lihat di grup WhatsApp keluarga atau di grup WhatsApp kantor atau sekolah. Nah ini suka ada berita-berita palsu ya gitu, berita-berita yang belum kita tahu kebenarannya atau hoax, atau malah kayak scam gitu ya, penipuan tuh beredar di situ gitu. Nah itu harus benar-benar kita lihat. Caranya gimana sih Pak? Nah ini caranya dianalisis. Analisis itu gimana? Ini analisis itu. Jadi Bapak tuh ngambil dari ini ya, sebenarnya metode stop ini digunakan kalau misalkan kamu tersesat di hutan. Nah ini Bapak analogikan aja ya, dimisalkan aja bahwa kita tuh ada di hutan belantara informasi gitu. Informasi itu begitu banyak gitu kan di luar tuh. Nah terus kita tuh sebelum ngapa-ngapain, pertama kita harus stop dulu nih, berhenti dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Jadi dapat WhatsApp di grup keluarga, atau lihat Twitter orang, atau lihat ada gosip apa gitu kan, ada drama apa nih gitu kan, stop dulu, jangan ngapa-ngapain dulu, jempolnya jangan di share dulu, jangan di apa-apain dulu. Terus lihat, kendalin dulu emosi gitu kan, kendalin dulu emosi. Misalkan contoh nih VTuber kita gitu kan, yang udah kita waifuin banget gitu kan, yang wangi-wangi banget, diserang tuh sama orang kan, udah stop dulu aja, jangan ngapa-ngapain dulu, stop. Nah terus kedua, mikir nih, think, ini penting gak sih gitu, penting gak sih buat lo di share. Mungkin kalau misalkan kita masih emosi kan, oh ini penting banget nih gitu kan, ini waifu gua nih diserang nih gitu, nggak bisa gini nih. Nah, jangan, tenang dulu, penting nggak gitu kan. Oh iya ya, kalau misalkan gua share ini, misalkan nanti takutnya malah besar, padahal misalkan beritanya tuh hoax atau belum kita ketahui kebenarannya gitu. Nah itu kan. Terus waktu layak nggak buat mempermasalahkan masalah ini gitu. Maksudnya kan kita tuh punya kerjaan lain ya, kayak misalkan belajar atau ada kegiatan keluarga atau ngurus kehidupan rumah tangga ya, misalkan kayak beres-beres gitu kan, bantu orang tua masak atau bantu orang tua gitu, atau ya sekedar kayak misalkan pengen main gitu. Nah itu waktu kamu tuh worth it nggak sih buat ngurusin itu gitu, si hal-hal itu gitu. Nah kemudian udah kita mikir nih, oh iya ya, mikir dulu nih ya, observe dulu nih, benar nggak itu informasinya gitu kan, yang nyerang si VTuber waifu kita tuh bener nggak sih gitu kan, emang kayak gitu nggak. Terus kita observe dulu, cek dulu sumbernya terpercaya nggak. Ternyata misalkan dari orang yang emang suka bikin hoax gitu kan, misalkan dari user yang suka bikin hoax, ya udah itu mah jangan di istilahnya jangan di share lagi gitu, biarin aja dia di situ-situ juga gitu, biar nggak tambah gede, biar nggak tambah orang yang salah pengertian atau gimana gitu. Nah kemudian kita harus bikin nih plan gitu kan, nah, rencananya gimana ya gitu kan. Kita harus mikir lagi nih, perlu nggak sih dibenarkan si hoax itu. Kalau misalkan balik lagi ke think ya, kamu punya waktu nggak gitu. Kalau misalkan kamu punya waktu ya kamu usahakan misalkan, oh enggak kok gitu kan, si karakter VTuber ini kok biasa-biasa aja kok, nggak gitu-gitu kok gitu. Nah ini ya perlu dibenerin. Nah cuman ini hati-hati lagi, balik lagi ke sini, jangan pakai emosi gitu. Jadi kita pun kalau misalkan mau mau mengomentari sesuatu tuh ya kita harus jangan emosi gitu. Jadi faktanya aja gini, kasihin aja faktanya, misalkan ini kok berdasarkan faktanya gini-gini, di Twitternya gini-gini kok nggak yang dikatain orang kok gitu, misalkan gitu. Nah ini bisa menyelamatkan kita terutama gitu ya, dan Bapak juga kadang-kadang kan masih sama ya sama kalian nih, masih belajar juga, kadang-kadang emosi juga nih gitu kan. Nah cuman kita harus berusaha untuk mengendalikan emosi kita, terus berpikir gitu ya, dan observe kemudian plan gitu. Jadi kita cek dulu gitu, benar nggak sih gitu, informasi itu. Nah kalau misalkan kita bingung gitu kan,
Kalau misalkan masalah VTuber mungkin kita harus ngeceknya ke komunitas VTuber kayak apa ya. Kalau misalkan ini contohnya kalau misalkan ada di grup WhatsApp keluarga gitu kan, suka muncul tuh, selamat Anda mendapatkan hadiah dari PT Untung Selalu 1 miliar gitu kan, hubungi nomor di bawah. Nah ini misalkan cek dulu kita misalkan satu nih ke media massa, benar nggak sih si perusahaan Untung Selalu ini ngadain apa namanya sayembara gitu. Nah ini kadang-kadang suka hoax gitu ya, nggak ada gitu kan ternyata gitu. Nah kemudian misalkan kita ada berita lain nih, kita lihat misalkan di TV atau apa, nah gitu kan, terus kita penasaran bener nggak sih gitu yang diomongin, kita lihat lagi nih ada tenaga ahli gitu misalkan. Jadi tenaga ahli di sini dia macam-macam, cuman biasanya dia antara memang pengetahuannya sekolahnya di situ. Jadi misalkan kita pengen tahu masalah ekonomi, tanya ke orang yang sekolah di ekonomi, sarjana ekonomi misalkan, atau dokter di bidang ekonomi misal. Atau kalau misalkan pengen tahu tentang apa namanya tentang VTuber, mungkin kita harus cari yang apa ya, yang dia tuh suka menganalisis tentang ini gitu, tentang VTuber gitu. Kemudian yang keempat yang pasti buku gitu. Buku juga harus dicek dulu gitu, yang nulisnya siapa ya, jangan apa ya, jangan misalkan buku yang ditulis oleh orang yang nggak dikenal, atau misalkan ini siapa sih gitu kan, atau lihat dulu latar belakangnya, apakah dia tenaga ahli kah gitu, atau memang orang yang suka menganalisis gitu kan, kita lihat dulu gitu. Nah ini hierarki. Jadi kalian tuh setelah melihat sesuatu ini dulu, ingat tuh stop dulu ya, stop, jangan lakukan apa-apa gitu, cek dulu gitu. Nah kemudian ini untuk pengetahuan kalian aja gitu ya, analisis itu yang tadi Bapak katakan yang stop itu adalah analisis sederhana. Nah kalau misalkan analisis yang apa ya namanya tuh yang mendalam gitu, analisis mendalam tuh kayak gini gitu. Jadi yang pertama ya kalau kita pakai klasik analisis ya ini, jadi describing. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalkan tadi ada berita, kita harus bisa mendescribe ini ceritanya kayak gimana sih gitu kan, beritanya benar atau enggak gitu. Kemudian mengkarakterkan kan, di karakterizing gitu kan. Jadi oh ini karakter kayak gini kayaknya hoax ini gitu kan, berita ini gitu kan. Terus kita mengantisipasi gitu kan, antisipasi misalkan oh kalau misalkan saya kirim ini lagi, saya bagikan lagi di timeline saya, bisa bahaya nih gitu kan, nanti takutnya orang-orang banyak yang salah ngerti atau gimana misalkan. Kemudian forecasting, kalau misalkan forecasting itu lebih ke arah kalau misalkan saya bagiin kayak gimana, kalau nggak dibagiin kayak gimana gitu. Nah ini kalau misalkan itu yang klasik. Nah kalau sekarang itu ada namanya advanced analytics, ini lebih dalam lagi gitu. Jadi apa ya namanya, si Pak ini ya, Pak Wayne Michael Hall dan Pak Gary Sittenbaum itu mengatakan bahwa ada, kalau advanced analytics itu yang tadi yang stop tadi ya, kalau misalkan lebih advance lagi saat ini dibagi menjadi 14 tahapan gitu. Jadi kita dekomposisi dulu, critical thinking, link, pattern, dan segala rupanya. Ini untuk kalian ketahuin aja. Maksud Bapak di sini tuh bahwa kalau misalkan kalian punya masalah, atau misalkan di sosial media ada berita-berita yang sangat kayaknya penting deh gitu, kalian bisa menggunakan metode analisis yang lebih dalam, yaitu classic analysis atau advanced analytics. Nah ini bisa ngulik baca sendiri, ini bukunya ya di sini gitu. Oke. Nah kemudian kalian juga harus hati-hati terhadap ilusi media nih. Kalau kita misalkan pakai media sosial, hati-hati nih, akan ada bias gitu. Nah apa namanya bias itu gimana nih? Kayak contoh gambar di sini, ini faktanya ya. Faktanya itu ini misalkan ada yang ditawan nih sama tentara. Dia itu di ini gitu kan, di apa ya, ditodong dan dikasih air minum. Hati-hati nih, ada yang media yang kontra tentara. Kontra itu apa ya, dia negatif, yang ngambil sisi negatif. Kayak misalkan ini berita faktanya gini ya, faktanya tuh ini ada tentara dikasih air minum tapi sambil ditodong gitu. Media yang kontra tentara dia cuman motong ininya aja, wah ini nih gitu kan, tentara menembak mati warga sipil tanpa ampun gitu misalkan gitu kan. Nah kalau misalkan di media pro tentara malah tentara menyelamatkan warga sipil yang kehausan gitu kayak gitu. Nah ternyata apa
apa ya namanya tuh, ternyata ceritanya fakta di lapangan seperti ini. Nah, kalian tuh harus membayangkan seperti ini gitu. Apapun beritanya biasanya pasti ada pro dan kontra, dan kita harus bisa melihat sebisa mungkin kedua sisi ini. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa lihat kira-kira atau terlalu banyak bias gitu ya, gua nggak tahu nih gitu kan, ini beritanya benar atau enggak. Kalau misalkan ragu-ragu, pokoknya mah jangan diteruskan si apa ya namanya teh beritanya. Atau kalaupun nanti ngomong sama orang lain, kalian ngulikers itu bisa ngerti bahwa yang kalian omongin itu mungkin ada bias gitu kan, ada bias ini gitu, bahwa ada kemungkinan tidak sesuai fakta gitu. Nah, ini kenapa pentingnya kita perlu analisis dua sisi. Lanjut, kenapa bisa terjadi yang tadi gitu, kenapa bisa terjadi ilusi media ini? Biasanya ini kalau di media sosial kita ada namanya filter bubble. Mereka menggunakan filter bubble ini. Filter bubble ini apa sih gitu? Jadi filter bubble ini sebenarnya untuk memudahkan ngulikers mencari informasi di sosial media gitu ya, biar nggak terlalu banyak. Ya kenapa sih ada gitu? Karena kalau misalkan nggak ada filter bubble gitu, semua konten tuh bisa kita lihat dan itu data banyak gitu ya. Malah kebanyakan data dari apa ya, kadang-kadang tuh malah nggak sesuai dengan yang kita cari gitu, makanya ada filter bubble gitu. Nah, filter bubble ini juga yang menyebabkan terjadinya seperti ini gitu. Jadi ada yang ada ilusi media gitu. Kenapa gitu? Jadi karena misalkan contoh sederhana, kita mencari kata telepon ya pada mesin mencari. Nah, nanti si filter bubble ini akan otomatis gitu ya, dia akan merekam semua ini kan, record habitual activity. Jadi keseharian kita direkam nih sama si mesin pencari, sama si medsos kita gitu kan, secara otomatis oleh sistem. Nanti pada saat kita mencari kata telepon gitu, mau di Twitter, mau di Google gitu ya, mau di Instagram, YouTube gitu, nanti kita akan si sistem akan melihat dulu kebiasaan kita, kemudian nanti akan mencari kira-kira si user ini, kita ini maunya apa sih gitu. Nah, ini yang hasil yang diterima tiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi misalkan si A tuh pas dia search telepon, karena dia sering misalnya kuliner atau suka kulineran atau beli apa ya, makanan gitu kan, beli kue. Nah, dia munculnya toko kue. Si B misalkan lebih banyak baca konten tentang agama, dia akan munculnya konten tentang misalkan telepon yang agama ini, yang sempat rame ya kemarin yang telepon itu ya. Kemudian misalkan dia seorang koki gitu ya, seorang chef. Nah, dia akan menampilkan hasil resep kue gitu. Nah, gitu. Nah, ini masalahnya antara si A, ini anggap aja si A, si B dan si C itu dia beda-beda, ada filter gitu, ada bubble gitu, ada gelembung gitu yang cuman dia sendiri aja. Nah, bahayanya apa gitu kan? Nah, bahayanya yang dia kira apa ya namanya tuh, yang dia kira benar gitu. Orang lain juga gini kok gitu kan. Orang lain juga ini apa? Misalkan balik lagi ke kasus tadi VTuber ya. Orang lain juga jelek-jelekin dia kok. Emang dia VTubernya jelek kok gitu, sombong atau apa segala rupa gitu kan. Nah, itu yang muncul di konten kita tuh semuanya kayak gitu, dan kadang-kadang itu jadi kayak seolah-olah gitu seluruh dunia itu apa ya mendukung kita, menguatkan kita bahwa misalkan si salah satu VTuber itu jelek gitu, padahal kan nggak gitu, padahal di luar itu yang Bapak tadi bilang ya. Nah, ini ada pro dan kontra, ada pro gitu kan. Ini faktanya seperti ini, ada bias gitu, kayak gitu. Jadi pokoknya kalau kalian lihat sosial media, ingatlah bahwa sosial media itu ada filter bubble gitu. Dan kalau misalkan kalian mau lihat secara utuh seperti ini gitu kan, kalian harus bisa lihat dua sisi gitu. Kadang-kadang kan Bapak juga kan penasaran ya, kalau satu berita gitu, kalau misalkan lihat dari sisi lain, misalkan kalau dari kita misalkan contoh lah, karena kita sekarang zaman COVID ya, kita pengen tahu Indonesia tuh dilihat sama negara luar negeri kayak gimana sih gitu kan. Nah,
Karena data-data kita kan mereka tuh udah terekam ya di si sistemnya itu, bahwa kita tuh orang Indonesia pasti lihat konten Indonesia gitu. Nah, kita bisa aja pakai kayak misalkan pakai VPN atau pakai incognito mode gitu ya. Jadi mode private gitu di browser kita. Terus kemudian kita juga bisa pakai VPN, misalkan tembak ke luar negeri, tembak aja ke Amerika, misalnya server Amerika. Nanti itu kita bisa lihat kalau orang Amerika ngelihat Indonesia tuh gimana sih dari berita-beritanya, misalkan kayak gitu. Jadi ya inilah, jadi kita tuh hati-hati terhadap adanya filter bubble ini. Dan kita bisa yang bisa kita lakukan ya, ingat aja gambar ini, bahwa pada suatu fakta itu pasti ada bias, ada pro, ada kontra gitu. Itu yang paling penting. Kemudian nah ini kenapa sih Pak dibikin sih sosial filter ini gitu kan, padahal kok kayaknya jadi si A, si B, si D ini dapat info yang beda-beda, itu kan bisa jadi salah paham gitu. Kalau misalkan kita punya perusahaan media sosial, itu yang ditanya itu adalah ini kan, berapa sih volume kamu gitu, berapa sih reach kamu, berapa orang yang yang lihat media kamu, berapa sih engagementnya gitu. Jadi yang nge-komen, yang nge-komen, yang istilahnya tuh nge-share lagi gitu kan, berapa influence-nya. Jadi si A si A bikin konten tuh dia berapa sih influence-nya gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk ads ya, untuk iklan. Jadi sosial medianya dipakai untuk mengukur gitu ya, mengukur si sosial medianya bagus atau enggak gitu. Dan ingat ya, maksudnya dibalik semua sosial media yang kita gunakan, mereka itu kan sebenarnya perusahaan tuh butuh keuntungan gitu kan, return on investment, ROI, butuh keuntungan. Nah ya dari sini gitu mereka bilangnya kayak misalkan Facebook, pengguna saya sekian gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau ngiklan di saya di di sosial media saya, kalian harus bayar sekian gitu per ads-nya gitu. Karena ya bukan apa-apa gitu kan, yang namanya perusahaan ya mereka kan punya karyawan gitu kan, para karyawan itu kan butuh penghasilan gitu kan, untuk menghidupi dirinya sendiri atau menghidupi keluarganya gitu. Jadi not as simple as ya udah dihilangin aja ininya gitu ya, nggak bisa juga gitu. Mungkin ya kita harus balik lagi ke tadi ya, kita harus tahu sosial media literasi. Jadi kita harus melek gitu sosial media itu apa gitu. Dan makanya Bapak bikin konten ini. Lanjut. Nah, ini kenapa sih bisa sampai bisa sampai tahu gitu ya si sosial media itu. Kita pengennya misalkan nyarinya toko kue, atau nyarinya tentang agama, atau nyarinya tentang resep kue. Kenapa sih bisa sampai tahu gitu? Nah, ini karena si sosial media yang kita pakai itu udah punya digital twin kita. Digital twin itu apa sih gitu kan? Apakah diri kita jadi dua atau gimana gitu? Enggak, digital twin itu digital twin itu jadi dari kebiasaan kita akan dimasukkan ke dalam data gitu ya, disimpan di dalam data big data. Big data ini diproses yang kemarin Bapak jelasin oleh machine learning dan deep learning gitu. Nah, hasil dari sini kan ini sudah menjadi model nih. Model ini bisa dijadiin bisa dilihat gitu. Kalau misalkan dikasih konten A tuh kita bakal suka atau enggak. Konten B misalkan dibagi dua, A dan B gitu ya. Konten mana yang kira-kira bakal lebih banyak engage gitu. Nah, misalkan mereka tuh udah punya data gitu. Bapak Bang Ulik sukanya konten A nih, udah kasih konten A aja gitu. Nah, ini namanya digital twin gitu. Nanti kalau misalkan masih ada ke depan mungkin ya, kalau misalkan sempat nanti Bapak mau buat jadi biar kelihatan gitu big data tuh kayak gimana sih, terus analisis machine learning, deep learning gimana sih gitu. Digital twin seperti apa, terus kenapa kita bisa bisa memperkirakan ya dari situ apa gitu. Nanti kalau sempat nanti Bapak bikin lagi kontennya tentang ini beneran kita coding datanya.
Jadi ini nggak secara otomatis gimana gitu, cuman dia intinya sih apa ya, menyimpan data-data kita. Jadi login apa, ngeklik kemana, siapa yang kita stalking, misalkan gitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh nanti di bawah komen aja. Nanti kalau misalkan Bapak ada waktu, Bapak balas pertanyaan-pertanyaan. Misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan apa tentang sosial media, oke, nanti kalau bisa jawab Bapak jawab gitu. Sekian dulu konten kali ini. Terima kasih dan jangan lupa keep ngulik, keep belajar. Jangan sampai kita nggak belajar. Oke? Oke, bye-bye.